Welcome to her lounge with me, Finn, your Saturday host. Pertama saya minta maaf kalau saya, Momo, dan Caca sudah beberapa saat ini tidak buat video blogging. Karena satu dan lain sebab, cuma do pray for us untuk semuanya bisa lebih baik. Dan topik kita bulan ini adalah Happy Valentine. Semoga kalian punya Valentine yang sangat indah, tidak terlupakan. Topik kita bulan ini adalah tentang relationship, dan kebetulan topik bulan kemarin juga adalah tentang verbal abuse. Kebetulan sekali pas Valentine kemarin it's about relationship, dan kebetulan juga saya being abused. Kalau bisa lihat, I still have bekas sobek di sini, kena cincinnya, I get punched, and still a bruise here and swollen. Bukan suatu hal yang pantas dibanggakan sebenarnya, dan saya juga bukannya mau ada maksud apa-apa. Saya hanya mau mengatakan bahwa abuse dalam relationship sangat tidak bisa diterima. Yang abuse saya adalah mantannya pacar saya. Kejadian adalah ketika saya dan pacar saya jadi satu gathering Valentine, kemudian I just kiss my girlfriend yang gak ada salahnya mencium pacar sendiri, but her furious ex is around, dan tiba-tiba dia datang mengampar pacar saya dan kemudian memukul saya dengan beberapa kali sehingga menyebabkan ini dan ada memar lagi di belakang dan in my ribs. But bukan mengenai kejadian yang saya mau share, adalah bagaimana verbal, apalagi jangankan verbal, ini bukan verbal lagi, ini udah physical abuse gitu kan, sangat tidak bisa diterima. Dan please teman-teman, jika Anda sayang sama pacar Anda, saya rasa Anda tidak akan punya hati untuk melakukan physical abuse, apalagi verbal abuse. It's sangat tidak baik, dan Anda bukan cuma menyakiti pasangan Anda, tapi you hurt everybody. You hurt, siapa sih orang tua yang bisa terima anaknya diginiin sih sebenarnya gitu kan, dan teman juga siapa yang bisa terima. So just don't do that, okay? Dan yang saya mau share adalah bagaimana kita menyikapinya. Kalau Anda intinya gini, Anda kalau katanya Bang Nafi adalah kejahatan tidak akan terjadi kalau Anda tidak membiarkannya, maka kejahatan itu tidak akan terjadi. So kita tidak akan bisa di physical abuse ataupun di verbal abuse ataupun abuse segala macam abuse itu kalau kita tidak membiarkan diri kita untuk tidak di abuse. Tapi kalau kita membiarkan diri kita untuk di abuse, mangga atuh deritamu. Kita juga seharusnya menunjukkan sikap bahwa kita tidak mau di abuse. Harus tetap tenang ya. Kalau kita juga ikut emosi, yang ada istilahnya nuang minyak panas di api yang sudah membara. Jadi kita harus tetap tenang, itu yang utama. Ketika kita di abuse, kita harus bisa tenang, kita harus tetap bisa berpikir yang terbaik, mana yang terbaik, dan jangan ikut emosi kita yang hanya sesaat. Ketika kita dipukul kemudian kita yang langsung sialan lo atau apa, no. Tapi kita juga harus bisa tenang, kita bisa kontrol diri kita. Kenapa? Kan menurut saya adalah kedewasaan seseorang ataupun kematangan seseorang dan karakter seseorang itu dinilai adalah bagaimana sikap yang dia ambil
pada saat yang kritis. Kalau pada saat yang kritis dia tidak dapat menahan emosinya, tidak dapat menahan egonya, tidak dapat menahan emosinya, ya Anda bisa tahu dong karakter orang seperti apa dia dan apa Anda mau berhubungan dengan orang yang seperti itu. Jadi ini juga menyangkut dengan relationship, apa ya, carilah pasangan yang dia bisa mengendalikan dirinya di situasi-situasi yang kritis dan situasi-situasi yang mendesak. Tapi kalau dia kehilangan kontrol atas dirinya pada saat seperti itu, wow, saya rasa kalau ada saat-saat tertentu dia harus bertanggung jawab, yang ada Anda tidak bisa mengharapkan dia untuk diam berada di samping Anda untuk bertanggung jawab, yang ada dia akan melarikan diri. Jangan menentukan apa yang Anda mau dari seseorang sebelum Anda tahu Anda mau orang yang seperti apa. Contohnya gini, kalau Anda mau orang yang Anda pasti mau berhubungan dengan seorang yang dewasa, bukan seorang anak-anak gitu kan. Ya, tentu Anda harus tahu cara menilai kedewasaan seseorang dari mana. Umur itu nggak menentukan kedewasaan seseorang. Banyak cara untuk menentukan kedewasaan seseorang. Contohnya dari sikapnya dia. Jadi jangan cuma kriteria sikapnya itu baik, atau manis, atau imut, atau pendiam, tidak. Tapi nilailah seseorang dari cara dia bersikap dan dari keputusan-keputusan yang diambil. Itu hubungan dari yang abusement dengan relationship bulan ini. Dan tolong carilah seseorang yang punya hati, karena kalau orang tidak punya hati, yang ada dia akan melakukan luka ini pada Anda. Kalau luka secara fisik bisa sembuh, tapi kalau luka dalam hati, wow, itu sulit. Jadi please, jadilah pintar. Jangan hanya menilai seseorang dari hanya karena dia imut, manis, lugu. No, itu hanya luar. Tapi carilah seseorang yang memang bisa Anda andalkan, Anda lihat benar-benar. Oke? Dan kita ada kontributor baru, Lele. Anda bisa buka tulisannya di herlaunchblogspot.com, dan saya akan juga mulai menulis lagi bulan ini tentang relationship. Awal bulan kemarin sudah nulis, monggo dibuka di komen-komen, silakan. Kita juga ada Tumblr, Anda bisa bertanya semuanya, kita bisa bahas segala macam kita sangat terbuka untuk komen, untuk kritik, untuk saran. So, sekali lagi, do not do physical abuse dalam sebuah relationship. Itu sangat tidak bagus. Dan, itu juga bertentangan dengan hukum. Physical abuse, verbal abuse, please don't. Dan kalau Anda tidak mau seperti saya ini juga, please, jangan. Sampai jumpa di minggu depan. Semoga saya bisa meneruskan video ini. Please pray, semoga ini cepat hilang. Nggak enak keluar aktivitas dengan keadaan wajah seperti ini. So, sampai ketemu lagi di Herlaunch video blogging berikutnya. It's Vin from Jakarta.